saya Sri Wahyuni, guru TK Negeri Lapabuka, sekaligus sebagai calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Kolaka Timur. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas dari demonstrasi konseptual modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Dalam hal ini, saya akan melakukan 2 wawancara. Yang pertama, saya akan melakukan wawancara terhadap kepala sekolah saya sendiri, kepala sekolah TK Negeri Lapabuka, dan yang keduanya adalah kepala sekolah TK Negeri Pembina Moewe. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu KS. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu, kebetulan saya ini adalah calon guru penggerak Angkatan 10. Saya ada tugas ini Bu, dalam demonstrasi konseptual, yaitu saya mewawancarai Ibu KS terhadap tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apa boleh Bu? Boleh. Oke, baik, makasih ya Bu. Saya ada beberapa pertanyaan ini Bu. Yang pertama mungkin Bu, tapi kita santai saja ya Bu. Sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu Bu, pertanyaannya, selama ini apakah Ibu KS pernah menemui sebuah kasus selama menjadi kepala sekolah? Iya, pernah. Kasus yang saya hadapi saat ini adalah ada seorang guru yang jarang masuk ke sekolah, kehadirannya hanya 50%. Bulan ini juga kehadirannya masih 50% karena alasan sakit. Dan ada masalah keluarga. Dan benar saja, apabila guru tersebut saya akan berhentikan dari sekolah ini. Dan benar juga saya akan mempertahankan guru tersebut karena guru tersebut adalah perintis pertama di sekolah ini, dan sekolah kami sangat membutuhkan guru PAUD. Jadi Ibu KS menemukan sebuah kasus. Nah, kasus itu ada guru di sekolah Ibu KS yang memang jarang masuk ya Bu, karena alasan pertama kehadirannya mungkin cuma 50% ya Bu. Kehadirannya itu bulan lalu 50% dan bulan ini juga masih 50%, dan bulan lalu itu karena sakit, dan bulan ini karena ada masalah keluarga ya Bu. Betul saja, benar saja Bu, jika Ibu ingin memberhentikan karena itu adalah hak dari kepala sekolah, karena guru tersebut jarang masuk ke sekolah. Tetapi benar juga yang Ibu KS katakan bahwa jika Bu KS tidak memberhentikannya karena beliau adalah perintis dari sekolah ini ya Bu, dan kebetulan sekolah kita ini memang masih membutuhkan guru PAUD Bu ya. Baik, pertanyaan kedua Bu KS, bagaimana selama ini Ibu KS mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Iya, di sini saya harus mencari dulu informasi kenapa guru tersebut tidak pernah masuk ke sekolah, apa sebabnya. Setelah itu saya mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, dan saya mengambil keputusan dan mencari solusinya. Oke. Dalam mengidentifikasi masalah tersebut, Bu KS dulu mencari dulu terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi ya Bu ya. Setelah itu mendapat informasi yang lebih akurat sesuai dengan alasan dari guru tersebut. Nah, baru Bu KS mengambil keputusan ya Bu. Nah, pertanyaan ketiga ini, selama ini bagaimana Ibu KS menjalankan pengalaman keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingannya yang sama-sama benar, yang mengandung nilai kebajikan Bu? Iya, pernah saya hadapi sama-sama benar, di mana jika saya memberhentikan guru tersebut juga benar, dan kalau saya mempertahankan guru tersebut juga benar, karena guru tersebut adalah perintis pertama di sekolah ini, dan di sekolah kami juga ini masih sangat membutuhkan guru PAUD. Jadi saya harus mengambil keputusan tapi sebagai seorang pemimpin saya harus mementingkan kepentingan mana yang besar, agar setiap keputusan yang saya ambil tidak ada yang dirugikan, dengan keputusan yang tepat dan solutif dan bijaksana.
Jadi Ibu KS selalu mementingkan kepentingan besar ya Bu, agar tidak ada yang dirugikan dalam Ibu KS mengambil keputusan. Betul sekali Bu. Dan Ibu juga solutif dalam mengambil keputusan ya Bu. Betul sekali Bu. Selanjutnya Bu, pertanyaan nomor 4 itu langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu KS lakukan selama ini? Dalam menyelesaikan masalah, saya harus tahu dulu apa penyebab dan apa dampaknya. Baru setelah itu saya mengambil keputusan agar kedepannya hal-hal tersebut tidak terulang lagi. Jadi Bu KS mencari fakta-fakta dulu, lalu mengambil keputusan, dan keputusan yang diambil itu Bu KS tidak merugikan orang lain ya Bu. Baik, selanjutnya Bu, pertanyaan yang kelima itu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu KS anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, keputusan yang saya ambil adalah melihat akar permasalahan dan melakukan musyawarah dengan guru-guru dan komite sekolah. Baik, jadi Bu KS dalam mengambil keputusan melihat dulu akar permasalahannya, lalu Bu KS bisa memutuskan bersama rekan-rekan guru dan komite sekolah ya Bu. Baik, pertanyaan nomor 6 nih Bu, hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, kalau permasalahannya terhadap guru merupakan tantangan paling berat, ya, karena kita harus melakukan banyak pertimbangan. Untuk menyelesaikan. Sebagai kepala sekolah, kita harus banyak mendengar, bukan banyak bicara. Sekali kita bicara, kita memberikan solusi yang terbaik. KS dalam menghadapi tantangan tersebut, Bu KS dulu melihat dari aspek permasalahannya. Jika mungkin masalahnya besar, mungkin bisa dimusyawarahkan ya Bu. Dan Bu KS juga mengatakan bahwa sebagai KS banyak bicara ya Bu, tetapi mungkin sebagai KS lebih banyak mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi, dan sekali berbicara Bu KS sebuah keputusan ya Bu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Solusi yang baik. Luar biasa Bu dalam menghadapi tantangannya, hebat sekali ya Bu. Bu, yang ketujuh ini, apakah Ibu KS memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu KS langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, dan bentuk atau prosedur apa yang Ibu KS jalankan? Iya. Dalam prosedur penyelesaian masalah sebagai kepala sekolah, saya memperhatikan dulu aspek permasalahan. Jika permasalahan sulit, harus melalui musyawarah terhadap rekan-rekan guru. Dan apabila masalah menurut saya berat, saya harus meminta bimbingan oleh pengawas dan dinas pendidikan. Oke, jadi Bu KS tergantung ya dari permasalahan yang dihadapi. Kalau mungkin masalahnya ringan, diselesaikan di tempat, bisa diselesaikan di sekolah atau di. Iya betul Bu, langsung diselesaikan ya Bu. Jika permasalahannya berat, mungkin KS bisa meminta bantuan dari pengawas atau dinas pendidikan ya Bu. Selanjutnya ini Bu, yang nomor 8 Bu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu KS dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Sebagai seorang kepala sekolah, kita punya atasan juga di sekolah dan dinas pendidikan. Selagi masalah bisa diselesaikan sendiri, kita selesaikan sendiri. Tapi selagi masalah tidak bisa kita selesaikan, ya harus kita minta bimbingan pengawas dan dinas pendidikan. Oke, baik Bu. Jadi Bu KS itu dalam menyelesaikan masalah itu yang membantu Bu KS mungkin tergantung dari masalahnya Bu. Bisa jadi kan kepala sekolah juga punya atasan ya Bu, seperti Bu katakan betul sekali Bu, ada pengawas sekolah dan ada juga betul sekali Bu, ada juga dinas pendidikan.
Nah, selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir nih Bu ya, pertanyaan ke-9. Dari semua tadi yang hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu KS petik dari pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika Bu? Ya, dari semua hal yang disampaikan tadi, pelajaran yang dapat saya ambil adalah ketika mengambil sebuah keputusan harus mementingkan kepentingan sekolah, karena kepentingan sekolah adalah nomor satu dan harus bijaksana dalam dan adil di setiap mengambil keputusan. Oke, baik. Jadi ya, ya pelajaran yang Ibu KS petik adalah ketika mengambil sebuah keputusan, hendaknya keputusan tersebut mementingkan kepentingan sekolah ya Bu. Betul sekali Bu. Karena sekolah adalah nomor satu di dalam mengambil keputusan. Betul Bu. Karena dalam mengambil keputusan memang harus mementingkan kepentingan sekolah Bu ya, dibanding dengan kepentingan lainnya ya Bu. Dan Ibu KS juga dalam mengambil keputusan melihat dari adil ya Bu, dan bijaksana serta solusif dalam setiap keputusan-keputusan yang Ibu KS ambil. Baik, terima kasih Bu KS. Cara kita cukup sekian ya Bu. Apabila dalam proses wawancara ada salah kata yang saya ucapkan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bu KS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu KS. Selamat siang Bu. Oke, apa kabarnya Bu? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Baik Bu, kebetulan ini saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10. Saya sini Bu ada tugas untuk melakukan demonstrasi konseptual, di mana di sini adalah pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan Bu. Apa yang bisa saya bantu untuk tugas Ibu sebagai CGP? Baik Bu, nanti saya mungkin akan melakukan beberapa sedikit wawancara terhadap Ibu terkait bagaimana pengambilan keputusan Ibu sejak menjadi kepala sekolah terhadap nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Apa boleh Bu KS? Boleh. Baik Bu, sebelumnya Bu saya mungkin akan melakukan beberapa pertanyaan Bu. Apakah Ibu nggak keberatan Bu? Tidak. Baik, baik Bu. Yang pertama mungkin ini sejak Ibu menjadi kepala sekolah, apakah Ibu pernah menemukan sebuah kasus? Kalau berbicara soal kasus sih selama menjadi kepala sekolah sebenarnya ada banyak hal, ada banyak kasus termasuk kasus-kasus tentang penerapan kedisiplinan, baik itu yang melibatkan orang tua peserta didik bersama dengan peserta didik, ataupun yang melibatkan rekan-rekan guru di sekolah. Jadi kalau berbicara soal kasus sih lumayan ada banyak. Ya. Baik, mungkin Ibu akan mengangkat kasus tentang kedisiplinan ya Bu. Baik itu kedisiplinan antara guru dengan guru atau baik maupun kedisiplinan antara anak ya Bu ya. Baik, selanjutnya mungkin Bu, bagaimana selama ini Ibu KS mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Iya, jadi untuk mengidentifikasi apakah persoalan itu adalah dilema etika atau bujukan moral, tentunya ketika kita diperhadapkan pada dua pilihan untuk solusi dari permasalahan itu atau pengambilan keputusan dari permasalahan itu. Ketika kita diperhadapkan pada suatu pilihan di mana ada dua pilihan yang sama-sama benar, tentunya itu adalah dilema etika. Tetapi ketika kita diperhadapkan pada dua pilihan yang benar dan salah, berarti itu adalah bujukan moral. Oh baik, jadi Ibu KS mungkin lihat dulu permasalahannya. Apakah itu ketika dia benar-benar berarti itu adalah dilema etika, dan ketika dia benar atau salah berarti dia masuk di bujukan moral ya Bu ya. Baik, selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu KS menjalankan pengalaman keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus dilema ada dua kepentingannya yang sama-sama benar yang mengandung nilai kebajikan Bu? Jadi selama ini saya mencoba menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan di mana ketika diperhadapkan pada suatu persoalan itu, terlebih dahulu yang paling pertama harus kita pikirkan itu adalah kita lihat dulu nilai-nilai apa yang saling bertentangan dalam permasalahan tersebut. Kemudian kita juga harus melihat siapa-siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu, siapa-siapa yang oknumnya saja. Kemudian yang berikut kita harus berupaya untuk mengumpulkan fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran apa yang ada di dalam permasalahan tersebut.
Kemudian setelah itu kita tentu harus melakukan pengujian-pengujian. Misalkan kita lihat dulu apakah ini tidak melanggar hukum, pengujian secara pengujian legalitas, apa tidak melanggar hukum atau melanggar. Kemudian kita uji dulu apakah itu tidak melanggar satu regulasi atau kode etik. Kemudian kita juga harus melihat nilai-nilai yang kita yakini apakah itu bertentangan atau sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Kemudian kita uji publikasi apakah ini, kalau permasalahan ini diekspos ke media atau misalkan termuat dalam koran atau apakah itu tidak akan mengganggu ketenangan kita. Kemudian kita uji panutan, misalkan seseorang yang kita panuti terlibat dalam masalah seperti itu, bagaimana kira-kira dia akan mengambil keputusan. Kemudian setelah itu kita juga tentunya harus ada pengujian paradigma, misalkan dalam permasalahan ini apakah terjadi persoalan individu melawan kepentingan masyarakat, ataukah ada kepentingan keadilan yang berlawanan dengan kesetiaan, ataukah ada nilai-nilai kebenaran yang bertentangan dengan rasa iba atau rasa kasihan kita. Kemudian apakah ini akan berdampak pendek atau dia berdampak berkepanjangan. Kemudian setelah itu tentunya kita harus melihat lagi prinsip resolusi, bagaimana kita berpikir untuk mengambil keputusan ke depannya. Setelah itu kita juga tentunya harus berpikir, mungkin ada opsi-opsi lain, mungkin ada ide-ide lain yang lebih kreatif yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh kita, yang bisa kita jadikan sebagai solusi atau keputusan yang kita ambil dari persoalan itu. Kemudian setelah itu baru kita mengambil keputusan. Setelah kita mengambil keputusan, tentunya setelah itu kita harus merefleksikan kembali apakah keputusan yang kita sudah ambil ini sudah sesuai ataukah masih ada yang perlu kita perbaiki setelah melalui langkah-langkah pengujian yang kita lakukan. Oke. Baik Bu, luar biasa ya dalam hal ini Ibu menjalankan pengalaman keputusan di sekolah itu Bu yang berbasis benar-benar atau berbasis benar salah antara dilema etika dan bujukan moral Bu. Di sini Ibu dalam dilema etika, di sini Ibu sudah melakukan 9 langkah, terus 4 paradigma, terus juga Ibu melakukan 3 prinsip resolusi dalam pengambilan keputusan Bu. Luar biasa Bu. Baik, selanjutnya ini Bu ya, langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Jadi untuk langkah-langkahnya yaitu tadi saya menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan untuk bisa betul-betul mengambil keputusan yang tepat, yang artinya tidak merugikan pihak manapun, kemudian lebih mementingkan kepentingan umum, kepentingan orang banyak daripada kepentingan individu, kemudian tidak melanggar hukum atau tidak melanggar kode etik suatu organisasi atau apa, kemudian sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang saya yakini pastinya. Dan kemudian saya selalu mencoba untuk belajar bagaimana menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan yang seharusnya dalam pengambilan keputusan. Baik Bu, jadi pengambilan langkah-langkah Ibu dalam proses Ibu seperti yang dilakukan selama ini Ibu itu yang pertama itu tadi Ibu, dalam mengambil keputusan Ibu tidak mementingkan diri sendiri tapi Ibu mementingkan orang banyak ya Bu ya. Terus tadi Ibu juga lakukan uji legalitas, terus Ibu juga pengujian paradigma, terus Ibu juga dalam pengambilan keputusan itu mengenai 9 langkah ya Bu ya, 9 langkah luar biasa Bu. Nah terus selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya, jadi selama ini saya merasa kalau menerapkan menerapkan langkah-langkah tadi itu hal yang paling efektif untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi ini sudah hal-hal efektif ya Bu tentang tadi itu paradigma, terus prinsip, 9 prinsip, 3 prinsip, terus 9 langkah dalam pengambilan keputusan itu merupakan hal-hal efektif ya Bu ya. Oke, baik Bu, selanjutnya Bu ya. Selama ini Bu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Kalau yang menjadi tantangan selama itu sebenarnya masih kurang kesadaran dari orang tua peserta didik kami tentang pentingnya menerapkan kedisiplinan pada anak-anak. Kemudian yang menjadi kendala juga dari rekan-rekan guru
kurang tegas untuk menerapkan itu. Jadi mungkin karena kurangnya ke rasa kurangnya dari rasa diri sendiri ya, kesadaran diri sendiri terhadap rekan-rekan guru maupun orang tua murid tentang pentingnya arti kedisiplinan itu ya Bu ya. Baik, selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah mungkin Ibu langsung menyelesaikannya atau Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal, ketika ada persoalan yang seperti ini, saya berusaha untuk secepatnya mengambil keputusan yang tepat. Kemudian untuk prosedurnya, saya berupaya menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan seperti yang saya pelajari juga selama pendidikan guru penggerak. Baik, jadi Ibu ada kata yang lebih cepat ya, lebih baik dalam pengambilan keputusan itu betul. Dan Ibu luar biasa juga karena Ibu merupakan alumni dari guru penggerak angkatan ke-9 Bu. Akhirnya Ibu tidak perlu lagi susah dalam menentukan langkah-langkah yang ditentukan ya Bu dalam menyelesaikan masalah, karena Ibu sudah mempelajari hal tersebut. Luar biasa Bu. Jadi Bu, sekarang selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Untuk faktor-faktor yang mempermudah tentunya pendidikan yang sudah dilewati, kemudian kita sering berdiskusi dengan orang-orang yang lebih senior atau mungkin mereka-mereka yang lebih berpengalaman, kemudian diskusi yang rutin juga dengan rekan-rekan guru, kemudian belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu yang menjadi hal-hal yang menjadi faktor juga penentu atau mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Jadi termasuk juga diskusi dengan rekan-rekan. Baik, jadi faktor-faktor yang selama ini Ibu yang mempermudah Ibu adalah pengalaman Ibu ya. Pertama itu pengalaman Ibu sejak mengikuti guru penggerak itu di angkatan 9. Yang kedua, Ibu selalu berdiskusi entah itu dari rekan-rekan kepala sekolah yang senior, dan Ibu juga selalu berdiskusi terutama kepada guru-guru Ibu ya Bu. Luar biasa Ibu KS. Baik, tibalah ini Bu di pertanyaan terakhirnya Bu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu KS petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Pengalaman yang saya dapat dari pengambilan keputusan ini bahwa ketika kita mau mengambil suatu keputusan, sangat penting untuk kita betul-betul menempuh langkah-langkah yang tepat. Kenapa? Karena ketika kita salah mengambil keputusan atau kita mengambil keputusan yang terburu-buru, itu bisa berakibat fatal. Sehingga dalam mengambil keputusan kita tidak harus terburu-buru, tapi kita betul-betul bagaimana kita mengambil langkah yang tepat, melakukan langkah-langkah yang tepat. Dan saya bersyukur sekali sudah bisa belajar langkah-langkah pengambilan keputusan dalam pendidikan yang sebelumnya. Masya Allah, baik Bu. Jadi pembelajaran yang Ibu KS petik dari pembahasan tadi itu dalam mengambil sebuah keputusan, jangan terburu-buru mengambil keputusan, tetapi mungkin dilihat dulu dari apa dampak dan keputusan tersebut yang Ibu ambil ya. Dilihat nilai-nilai iya, kebajikan di dalamnya. Dan Ibu juga lebih mementingkan nilai-nilai kebajikan dari keputusan Ibu yang akan ambil. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu KS. Wawancara saya cukup sampai di sini Bu, dan mohon maaf nih Ibu KS jika selama saya melakukan wawancara tadi ada kata yang kurang berkenan dalam hati Ibu KS. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu. Terima kasih dan saya ucapkan selamat siang Bu. Selamat siang, mohon maaf juga jika dalam menjawab tadi mungkin ada yang kurang atau tidak, masih kurang sempurna, mohon dimaafkan dan dipahami. Baik Bu, tapi saya juga banyak mendapatkan ilmu dari wawancara yang Ibu tadi kita lakukan. Baik, sekali lagi terima kasih ya Bu dan selamat siang Bu. Selamat siang. Itulah tadi wawancara dari Kepala Sekolah TK Negeri Lepabuka dan Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Mowewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.